Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Adina Marta Rahayu. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai mendemonstrasikan bagaimana sih Zoom meeting dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses rekrutmen dan seleksi digital. Jadi, kita akan membahas mulai dari persiapan teknis HR, pelaksanaan wawancara, serta menggunakan beberapa fitur Zoom hingga etika dan perlindungan data pada kandidatnya. Langsung saja kita masuk ke sesi. Jadi pertama adalah waiting rooms atau ruang tunggu, ya kan? Fitur ini tuh sangat berguna dalam proses rekrutmen karena HR dapat mengatur kandidat sebelum memasuki ruangan untuk wawancara utama. Misalnya, saya memiliki beberapa kandidat yang akan mengikuti wawancara pada waktu yang berdekatan. Kandidat yang masuk tidak akan langsung berada di ruang meeting utama, tetapi akan ditempatkan terlebih dahulu di waiting rooms. Jadi, HR dapat melakukan verifikasi nama dan jadwal kandidat tersebut, memilih admin untuk memasukkan kandidat ke dalam meeting tersebut. Nah, jadi dengan cara ini dapat menjaga agar proses wawancara tetap berjalan secara teratur dan mencegah kandidat yang belum waktunya masuk ke ruang wawancara. Seperti itu. Jadi, kesimpulan sini adalah waiting rooms itu dapat membantu HR mengelola antrian sekaligus meningkatkan namanya privasi dalam proses seleksi. Selanjutnya ada yang namanya breakout rooms, yaitu adalah fitur yang dapat digunakan ketika proses seleksi yang melibatkan beberapa pewawancara atau terdapat beberapa kelompok kandidat. Sebagai contoh, HR dapat membuka beberapa ruangan seperti interview rooms 2, dan interview rooms 3. Jadi kandidat ini kemudian dapat ditempatkan ke ruangan yang berbeda sesuai dengan pewawancaraan atau tahap seleksinya. Jadi dengan demikian proses seleksi dapat berjalan, kandidatnya dapat dilakukan secara paralel sehingga lebih efektif. Selanjutnya di sini ada yang namanya record dan privacy data. Jadi fitur berikut adalah recording atau perekaman. Dalam proses rekrutmen, rekaman dapat digunakan sebagai dokumentasi wawancara, evaluasi kandidat, atau pembahasan pertimbangan bagi recruiter yang tidak dapat hadir secara langsung. Jadi Zoom juga menyediakan yang namanya opsi perekaman, termasuk penyimpanan secara lokal maupun cloud, tergantung pengaturan jenis yang akan digunakan gitu. Jadi namun karena wawancara ini mengandung data pribadi kandidat HR, tidak boleh yang namanya melakukan perekaman secara sembarangan gitu. Jadi sebelum perekaman, HR harus memberikan informasi kepada kandidat mengenai tujuannya itu apa. Perekaman yang memperoleh persetujuan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta ketentuan perlindungan data yang berlaku termasuk UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia gitu. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan wawancara. Jadi secara sharing, jadi sharing sudah ada pilihan layar atau window. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tahap pelaksanaan wawancara. Jadi salah satu fitur yang digunakan sebagai screen sharing yaitu adalah, jadi recruiter ini dapat membagikan layar yang menampilkan studi kasus, soal tes, presentasi maupun formulir penilaian gitu. Jadi fitur ini tuh dapat membantu seleksi menjadi lebih interaktif karena kandidat dan recruiter dapat melihat materi yang secara langsung gitu. Dan selanjutnya ada chat dan polling. Di situ ada, selain itu ada fitur in-meet chat ya kan, yang dapat digunakan untuk mengirim information atau dokumen secara langsung selama meeting gitu. Keempat ada digital etiquette, yaitu adalah selain menguasai fitur rekrut maupun kandidat juga harus yang namanya memperhatikan nih digital etiquette atau etika dalam wawancara virtual gitu. Misalkan dari pencahayaan, jadi tuh pastikan pencahayaannya itu cukup gitu ya. Terus backgroundnya juga, jadi digunakan juga background yang memang profesional, tidak mengganggu konsentrasi selama wawancara. Terus audio, ketiga ini pastikan kualitas audionya itu jelas, gunakan headset atau mikrofon yang dapat diperlukan. Pastikan lingkungan sekitar kita ini tidak terlalu bising gitu. Nah, habis itu atur juga nih posisi kameranya. Jadi kameranya harus sejajar dengan mata dengan komunikasi yang lebih profesional gitu. Jadi
Terus yang keempat adalah gestur. Gestur kita ini adalah biasanya tetap jaga yang namanya kontak mata dengan kamera, duduk secara posisi baik, serta hindari yang namanya melakukan aktivitas lain selama wawancara gitu. Nah, hal sederhana tersebut juga memberikan kesan profesional dan membantu menciptakan namanya pengalaman wawancara digital yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya jadi adalah kesimpulannya di sini adalah Zoom Meeting yang dapat menjadi salah satu platform yang mendukung proses rekrutmen dan seleksi digital secara lebih fleksibel dan pastinya lebih efektif. Jadi fitur seperti waiting rooms, breakout rooms, recording, screen sharing, chat, dan polls dapat membantu HR mengelola proses seleksi dari awal hingga akhir pastinya. Jadi namun penggunaan yang tepat teknologi ini tidak dapat hanya membuat proses rekrutmen menjadi lebih praktis pastinya dong, tetapi juga yang namanya menciptakan suatu pengalaman seleksi yang lebih terstruktur dan lebih profesional gitu. Jadi demikian tutorial dari saya. Terima kasih menyimak. Sampai jumpa. Bye bye.